Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah wa ba'du. Kepada yakabila yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali di channel saya, di channel Ahmad Syamsuri. Kita akan lanjutkan kembali bahasan beberapa hari yang lalu tentang puasa, ya. Qala musannifu rahimahu ta'ala bil ulumihi bil ilmihi fad darainin amin. Andai kata seorang makan makanan dalam keadaan lupa yang ia sedang berpuasa, maka puasanya tidak batal. Di dalam sebuah hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Bukhari Muslim dikatakan di sini, man nasiya wa huwa sha'imun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wasaqa. Barang siapa lupa dalam keadaan berpuasa, kemudian dia makan atau minum, hendaknya ia melanjutkan puasanya. Jadi puasanya tidak batal. Sebenarnya orang itu telah diberi makan dan minum oleh Allah SWT. Orang yang ketika lagi puasa dia lupa makan dan minum, tidak batal puasanya. Itu seolah-olah seperti dia telah diberi makan dan minum oleh Allah SWT. Andai kata makan atau minumnya banyak, terdapat dua pendapat. Menurut kaul yang dianggap sahih, kaul Imam Rafi'i batal puasanya karena banyak makan dalam keadaan lupa jarang sekali terjadi. Dari itu pula kita menghukumkan batalnya sholat karena berbicara meskipun dalam keadaan lupa. Jadi menurut Rafi'i, kalau orang lagi puasa banyak makan banyak minum, misalkan contohnya biasa dia makan banyak gitu kan, gendut gede badannya, Zohar dia makan itu 3 piring sama 3 gelas, pas udah kenyang beringat, oh iya saya lagi puasa ya, itu batal puasanya menurut Imam Rafi'i, ya. Itu diibaratkan seperti orang lagi sholat banyak bicara gitu ya, itu menurut Imam Rafi'i. Menurut kaul yang dianggap sahih oleh Imam Nawawi tidak batal puasanya. Menurut Imam Nawawi nggak batal berdasarkan keumuman hadis, dan puasa tidak makan dengan sholat. Letak perbedaannya kalau sholat mempunyai banyak perbuatan dan ucapan yang dapat mengingatkan orangnya pada saat sholat. Jadi jarang sekali terjadi orang yang makan di dalam sholat, setengah puasa pula lain halnya. Ya, sini jelas. Adapun andai kata orang itu makan karena tidak tahu keharamannya, maka dilihat dulu apabila orang itu baru masuk Islam atau dia hidup di pelosok desa yang jauh dari ulama, tidak batal puasanya. Jika tidak demikian maka batal puasanya. Jadi orang yang mu'alaf baru masuk Islam, dia nggak tahu makan haram yang aja, makan yang haram dimakan, nggak tahu kan, dia baru masuk Islam mu'alaf, dia pengen belajar agama jauh dari ulama, ya kan, karena tinggal di pelosok desa terpencil, ya, jauh dari listrik misalkan, jauh dari ulama, maka tidak batal puasanya. Di antara perkara yang dapat membatalkan puasa adalah bersetubuh atau jima. Jima dapat membatalkan puasa berdasarkan ijma para ulama. Demikian pula berusaha mengeluarkan air maninya dengan tangan atau lainnya. Adapun hukumnya ketika dia lupa berbuat begitu sama dengan hukumnya lupa makan. Wallahu a'lam. Jadi berjima itu dapat membatalkan puasa, ya, atau mengeluarkan air mani. Mengeluarkan air mani dengan tangannya sendiri, misalkan mohon maaf masturbasi, dia masturbasi keluar, dia masturbasi keluar spermanya, maka batal puasanya. Tapi kalau dia lupa, misalkan dia lagi puasa nih, dia lupa, dia masturbasi keluar spermanya, mohon maaf nih bahasanya ya, maka tidak batal puasanya karena benar-benar lupa. Kalau benar-benar lupa ketika masturbasi walaupun mengeluarkan sperma, tidak batal puasanya kalau benar-benar lupa. Tapi kalau benar lupanya disengaja, itu batal puasanya, ya. Ya. Menurut sama juga ini dibaratkan orang lagi puasa lupa makan gitu ya. Wallahu a'lam. Kemudian kita lanjutkan Syekh Abu Suja wa ta'ammudul qai'i wa kadza adamul ma'rifati bitarapain nahar, menyengajakan muntah, demikian pula tidak mengetahui kedua ujung hari. Di antara sebab yang membatalkan puasa ialah muntah. Jadi barang siapa muntah sengaja batal puasa, tapi jika terpaksa muntah maka tidak batal puasa. Sebagaimana Nabi katakan, man zara'ahu qai'u wa huwa sha'imun falaysa 'alaihi qada'un wa man istaqa'a falyaqdi. Barang siapa terpaksa muntah dalam keadaan berpuasa, tidak wajib mengqada atau tidak batal puasanya.
Tapi barang siapa menyengajakan muntah wajib mengqada atau batal puasanya. Dia orang yang muntah sengaja batal puasanya. Tapi orang yang paksa muntah, misalkan dia ketika lagi sahur ya, siangnya mungkin lagi sahur salah makan kali ya, seharusnya dia pantangannya dimakan, itu dimakan juga sama dia ya, akhirnya siang-siang perutnya kagak enak, mual pengen muntah, akhirnya dimuntahin itu mual ya, paksa dimuntahin, itu tidak batal puasanya karena terpaksa dimuntahkan. Tapi kalau muntah sengaja batal puasanya. Tadi diriwayatkan oleh 4 umat ulama hadis yang kesemuanya mempunyai kitab Sunan At-Tirmidzi. Kata hadis ini hadis hasan lagi gharib dan dianggap hasan oleh Ibnu Hibban, Ad-Darqutni dan Al-Hakim. Adapun mengetahui dua ujungnya hari, yaitu mengetahui fajar dan tenggelamnya matahari, hal itu menjadi syarat bagi sahnya puasa secara umum. Sehingga jika orang itu melakukan niat sesudah terbit fajar, puasanya tidak sah. Atau makan dengan disertai keyakinan bahwa hari masih malam padahal kenyataan sudah fajar, orang tersebut wajib mengqada. Jadi ketika dia niat puasa udah fajar, udah siang, udah matahari terbit, itu batal puasanya ya, tidak sah puasanya ya. Atau ketika lagi sahur dia kira-kira nih, wah ini kayaknya belum waktunya beduk subuh nih, dimakan aja, tahu udah beduk subuh lagi makan, batal puasanya. Demikian pula andai kata orang itu makan dengan keyakinan hari sudah malam, sedangkan kenyataan demikian, orang itu wajib mengqada. Bahkan andai kata dia makan di akhir hari tanpa ada prasangka hari sudah malam, demikian hukumnya haram tanpa khilaf ya. Dia yakin hari sudah malam ya kan, yakin hari sudah malam, dimakan aja, ternyata belum malam, belum waktunya maghrib, dia makan aja ya kan. Dia yakin udah malam nih, udah waktunya maghrib, dimakan aja, ternyata belum waktunya maghrib ya kan, batal puasanya. Akan tapi jika orang itu mempunyai prasangka yang kuat dengan menggunakan ijtihad seumpama dengan wirid dan lain sebagainya, boleh menukul yang sahih. Al-Ustaz Abu Ishaq berkata tidak boleh, sebab orang itu boleh menanti matahari tenggelam dengan sabar. Jadi menurut sini orang yang punya prasangka yang kuat dengan ijtihad yang kuat, dengan wiridan yang kuat, boleh menukul yang sahih di sini. Tapi menurut Imam Abu Ishaq tidak boleh. Kenapa? Kita harus sabar menunggu tenggelamnya matahari. Kita harus sabar menunggu waktunya maghrib. Menurut Ustaz Abu Ishaq. Ya. Yang lebih utama untuk berhati-hati hendaknya orang yang berpuasa jangan makan sebelum yakin benar akan tenggelamnya matahari. Ya. Jadi kita kalau belum yakin benar jangan buka dulu berpuasa. Kita tunggu dulu matahari tenggelam. Ya. Wallahu a'lam. Kemudian kita lanjutkan menurut Syekh Abu Suja, wallazi yubtiru bihi shaimu asyratu asya ma wasala amdan ilal jawfi awil ra'si wal huknatu min ahadis sabilaini wal qai'u amidan wal wat'u fil farji wal inzalu amubasharatin aw haidu wan nifasu wal jununu wan waridah. Menurut Imam Abu Suja, perkara yang dapat batal puasa itu ada 10, yaitu sampainya sesuatu benda ke dalam rongga badan secara sengaja, sampainya sesuatu benda ke dalam rongga kepala, obat yang dimasukkan melalui 2 jalan, sengaja muntah atau wati itu memasukkan ya ke dalam farji, memasukkan barang laki-laki ke dalam perempuan, menurunkan mengeluarkan air mani sebab bersentuhan, haid, nifas, gila dan murtad. Ya. Ada apabila puasa seseorang itu telah sah karena telah memenuhi beberapa syarat dan rukun, maka untuk batalnya puasa juga mempunyai beberapa sebab. Di antaranya sebab memasukkan sesuatu benda dari luar ke dalam rongga badan, yang dimaksud adalah al-jawf, rongga badan, dan pengarang itu perut. Jadi menurut di sini pengarangnya perut yang maksudnya perut itu. Rongga badan itu perut maksudnya. Oleh karena itu pengarang menyebutkan dengan memakai isim ma'rifah. Dengan demikian tepat sekali pengarang menurut lafaz ra setelah lafaz jauh, demikian pula dengan lafaz hukna. Di antara sebabnya lagi yaitu sengaja muntah. Hal itu dapat membatalkan puasa, kata pengarang.
kata sengaja mengecualikan muntah yang tidak sengaja. Di muka telah dijelaskan dari nas. Tadi sudah saya jelaskan antara muntah sengaja dengan tidak sengaja itu bagaimana. Dia tersebab batalnya puasa yaitu wati, memasukkan hasyafah. Hasyafah itu kepala zakar laki-laki ya, kepala zakar, buah zakar ya, kepala kemaluan laki-laki ke dalam farji wanita, dalam vagina wanita, seperti yang telah diterangkan di muka. Demikian juga menurunkan mani, yaitu mengeluarkan mani berdasarkan ijma ulama. Tadi sudah dijelaskan. Kata pengarang sebab bersentuhan artinya sama halnya itu mengeluarkan air mani melalui jalan haram, seperti mengeluarkan dengan tangan, maupun dengan tidak jalan haram, seperti mengeluarkan mani dengan tangan istrinya atau budak perempuannya. Demikian pula yang dikatakan oleh sebagian orang yang mensyarahi kitabnya pelangnya. Jadi itu bersentuhan sama halnya dengan orang mengeluarkan air mani melalui jalan haram ya. Jalan haram itu misalkan kita mengeluarkan air mani dengan jalan haram itu kita pakai tangan kita sendiri, itu nggak boleh, haram. Itu sama juga kita mengeluarkan sperma kita melalui tangan istri kita, itu nggak boleh juga, haram juga ya ketika lagi puasa. Pakai tangan kita kek, mau tangan istri kita kek, itu nggak boleh ya. Wajah pembatalannya itu bahwa maksud utama dari bersih tubuh ialah keluar mani ya, keluar mani. Jika berjima tanpa keluar mani saja diharamkan membatalkan puasa. Bagaimana jika berjima mengeluarkan air mani? Yang mengeluarkan air mani yang batal, apalagi mengeluarkan air mani ketika berjima, itu lebih jelas batal ya. Kata mubasyarah, bersentuhan, mengecualikan andai kata orang itu mengeluarkan mani sebab membayangkan sesuatu atau bermimpi keluar mani, tidak ada khilaf bahwa hal tersebut tidak membatalkan puasa. Bagian ulama bahkan menduga tidak batalnya sudah merupakan ijma para ulama. Jadi kalau mimpi lagi puasa tidak batal puasanya. Lagi tidur, mimpi jima, mimpi bersetubuh, bangun tentu celananya basah, ya kan? Itu tidak batal puasanya. Yang kalau di sini. Adapun bersih dari haid nifas, menurut Imam Nawawi telah menukil dari ijma bahwa sahnya puasa bergantung pada bersihnya seseorang dari haid dan nifas. Jadi orang puasa itu sah karena bersih dari haid dan nifas menurut Imam Nawawi. Jadi andai kata haid dan nifas datang ketika tengah menjalankan puasa, maka puasanya batal. Jadi ketika lagi puasa nih, perempuan tahu jam 12 siang atau jam 1 siang, jam 12 siang atau jam 1 siang keluar haidnya, maka batal puasanya ya. Sebab syarat puasa itulah harus bersih dari haid atau nifas. Demikian pula andai kata orang itu tiba-tiba menjadi gila atau murtad, atau maka batal puasanya. Orang gila, murtad itu batal puasanya. Sebab orang itu terkeluar dari keterikatan sebagai ahli ibadah. Andai kata orang itu pingsan, maka dilihat dulu. Jika pingsan itu menghabiskan keseluruhan hari, maka sah puasanya. Menurut kaul yang lebih jelas wajahnya, pendapat apabila pada sebagian hari dia sembuh sadar, maka sah puasanya. Dan apabila tidak, maka tidak sah puasanya. Jadi orang pingsan nih, orang pingsan kalau setengah hari dong nggak batal puasanya. Misalnya pingsan jam 7, pingsan bangun-bangun jam 11, siumannya sadar jam 11, tidak batal puasanya. Tapi kalau pingsannya dari mulai habis subuh sampai beduk maghrib, batal puasanya. Pingsan seharian full ya. Menurut kalau di sini. Andai kata seorang tidur selama sehari suntuk, sahkah puasanya? Ada yang mengatakan tidak sah menurut pendapatnya. Yang di sini sama halnya dengan pingsan. Orang seharian tidur suntuk seharian penuh, sama juga orang pingsan ya, tidak sah. Tapi menurut kaul yang sahih tidak mengapa, karena masih termasuk orang yang ahli menerima perintah Allah SWT. Ada juga pendapat mengatakan nggak apa-apa, karena dia termasuk masih tergolong orang yang ahli menerima perintah Allah gitu. Menurut kaul di sini. Adapun andai kata seorang tidur selama sehari untuk suntuk kecuali hanya bangun sebentar, maka tidak mengapa menurut ijma ulama. Datangnya sifat murtad secara tiba-tiba dapat membatalkan puasa karena dia telah keluar dari ahli ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya di sini ya. Jadi di sini orang yang tidur maksudnya selama sehari suntuk hanya bangun sebentar, maka tidak mengapa menurut ijma ulama. Orang yang murtad tiba-tiba batal puasanya ya. Mudah-mudahan di sini saya sampaikan, maksud saya bisa bermanfaat bagi para ikhwah fillah, khususnya buat diri saya sendiri
dan apabila mungkin barangkali penyampaian saya ada yang kurang berkenan atau yang kurang pas atau masih ada yang salah, mohon para asatizah diluruskan atau dibenarkan ya. Dan insya Allah nanti akan ada konten video berikutnya. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.